Halo teman-teman, Andi di sini dan selamat datang kembali di channel saya, di channel Andi Malang. Oke teman-teman, kali ini saya akan klarifikasi dulu ya. Sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman semua yang saya tidak bisa melanjutkan lagi konten saya bersama keyboard saya Teros 4 ya. Sebelumnya saya udah buat konten tentang Teros 4. Sekarang saya udah ganti keyboardnya. Alasan saya menggantinya teman-teman, satu, selain registrasi memori yang tidak bisa dibaca, ternyata ada beberapa style yang PSR S970 atau SX punya tidak bisa dibaca di Teros 4 ya teman-teman. Bahkan ketika saya buat style di keyboard Yamaha Teros 4, ternyata waktu di convert dan di input di PSR M463 ini ternyata error ya teman-teman. Dan hal itu yang buat saya kecewa terhadap keyboard Teros 4 ya, yang sempat saya kagumi. Sama juga seperti teman-teman mengagumi Teros 4 juga ya. Tapi kali ini kita akan skip bersama Teros 4 dan kali ini saya sudah ganti. Dan teman-teman dan sesuai survei yang sempat kita buat dulu ya. Dan di sini ya, sebagai ganti Teros 4 saya udah menyediakan di samping saya keyboard yang akan jadi teman si PSR E463 ini. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran ya, tetap stay di channel ini, dan buat kalian jangan bosan-bosannya terhadap channel ini ya. Meskipun Teros 4-nya diganti, tapi saya tetap ingin yang terbaik buat channel ini agar kalian semua tetap bersama channel ini ya, dan saya semakin semangat bersama channel ini. Oke teman-teman, sebelum saya unboxing keyboard saya terlebih dahulu ya, dan saya jelaskan lagi ya, satu lagi, channel ini tetap berpacu atau wajahnya tetap PSR M463 ya teman-teman. Jadi keyboardnya ini tetap pendamping ya, tapi meskipun itu tetap akan kita buat konten-konten untuk keyboard yang baru ini. Oke, apa keyboard yang baru ini? Langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, Andi di sini dan selamat datang kembali di channel saya, di channel Andi Malang. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita lihat ya keyboardnya ya. 3, 2, 1. Kita ucapkan selamat datang kepada pengganti Teros 4 dan teman si PSR M4. Oke teman-teman, jadi pengganti Teros kita di sini saya sediakan keyboard PSR XX900 ya. Dan menurut saya ini juga kompatibel buat nanti dijadikan teman si PSR M463. Dan alasan saya memilih ini juga karena berkat support dan dukungan kalian ya. Dan setelah saya review, soundnya nggak kalah asik dengan Teros 4 ya. Hanya dan kelebihan yang PSR SX punya dibandingkan Teros 4 kemarin ya. Untuk style semua komplit ya, istilahnya semua bisa dibaca di PSR X900. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja kita buka. Oke teman-teman, jadi kita udah buka boxnya ya. Di sini ada ini sebagai pengaman ya. Di sini kita dapat buku panduan ya sama kartu garansi ya. Ini nggak bisa hilang buku panduannya. Nah di sini kita punya adaptornya ada ini ya. Ini seperti biasa ya. Kalau yang kemarin Teros 4 nggak pakai adaptor, dan di sini PSR SX pakai adaptor ya teman-teman. Nah, oke, kita buka lagi, dan ini dia mukanya teman-teman. Berat juga. Oke, langsung kita buka sama-sama ya. Ini. Oke, ini dia keyboardnya teman-teman. Jadi ya muka dia,
Nah, sudah include sama samplingnya ya. Samplingnya expansion memory Indonesian Legacy Pack sampai 400 MB ya. Nah, ini dia. Cakep juga ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya. Langsung aja kita sambungin ke Pacer M463 juga ya, ke standnya. Oke, langsung aja ya. Oke teman-teman, nah keyboardnya sudah di ini ya, di stand ya teman-teman. Nah, ini kita cabut dulu, sangat mengganggu ya. Oke, nah teman-teman, ini dia penampakan si keyboard Pacer SX900 ya. Sebelumnya setelah saya cek sound di ini ya, di toko, soundnya memang gak kalah asik ya dari si Tyros 4. Nah, ini kita hidupkan dulu si Pacer SX900 nya. Ini sudah layar sentuh ya, sudah layar sentuh dan sudah bisa 3 voice. Untuk dual voice nya sudah bisa 3 voice ya. Nah teman-teman, sekali lagi ya saya klarifikasi ya alasan saya mengganti si Tyros 4 dengan Pacer SX900 ya. Pertama, nggak worth it buat kita yang ingin buat style di Pacer M463 ya, karena stylenya waktu style dibuat di Tyros 4 di convert dimasukkan ke Pacer M463 dia error, jadi saya nggak bisa buat style lebih banyak lagi untuk si Pacer M463 ketika bersama Tyros 4. Nah, meskipun speknya nggak segahar Tyros 4 ya, dan nggak segede Tyros 4, tapi di sini kita dapat effort yang layar sentuh. Di sini keyboardnya sudah layar sentuh ya, sudah enak juga dipakai ya, nggak kalah asik. Dan untuk suara voice, nah, oke teman-teman, jadi wajah baru si channel Andi Malau ini adalah Pacer M463 bersama Pacer SX900, dan Tyros 4-nya kita skip dulu ya. Untuk kedepannya kita pakai si Pacer SX900. Oke teman-teman, saya harap kalian tidak bosan-bosannya bersama channel ini ya. Kita akan tuntas lagi, kita akan tuntas si Pacer SX900 ya. Untuk Tyros sudah cukup, karena biarpun spek gahar, sound asik ya, spek gahar, sound asik, dan hard case-nya keren ya, layar bisa ditarik. Tapi untuk fitur-fitur menurut saya pribadi kurang lengkap ya, dan kurang abdol lah disatuin bersama Pacer M463 ini. Nah, kali ini kita akan pakai si Pacer SX900. Oke teman-teman, ya, untuk pertama kalinya ya channel ini ganti keyboard dari Tyros 4 ke Pacer SX900. Tapi saya harap biarpun keyboardnya ganti, tapi hati kalian tetap bersama channel ini. Oke, nanti kedepannya kita akan review ya, tapi kita coba salah satu sound dulu ya, yang dari samplingnya nih, yang dari BPI yang sudah dimasukkan ke keyboard ini. Di sini ada Indonesia Legacy ya. Kita coba pilih Reggae Doctor. Oke. Nah, untuk voice-nya kita pilih dari expansion ya. Untuk kedepannya kita coba pakai styleco ya. Nah, di sini. Coba. Kita goyang lagi, bro. Jangan direkod please. Mantap bro. Suram bro. Oke, gaskan bro. Kita goyang lagi bro. Mantap bro. Buat teman-teman setia channel ini, saya pribadi mohon maaf, untuk next konten kita akan pakai Pacer SX900. Karena Tyros 4 kurang worth it buat si Pacer E463. Dan juga style keyboard saya banyak yang tidak dapat dibaca di Tyros 4.
Jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dan review-review style keyboard saya yang lain.